Polusi asap meluas hingga ke negara tetangga. Di Singapura, pemerintahnya bahkan menghimbau warga untuk tetap tinggal di dalam rumah. Lalu bagaimana kondisi terkini di Singapura dan juga negara tetangga di Malaysia? Kita akan bergabung dengan rekan-rekan kami yang ada di sana. Kita ke Singapura terlebih dahulu, ada Wahyu Kustianto yang akan melaporkan kondisi terkini di sana. Wahyu, silakan. Ya, Ardi dan juga Anggi, pemirsa, selamat sore. Memang selama 3 hari belakangan ini Singapura dilanda polusi asap yang begitu pekat. Pemerintah Singapura sendiri sudah melansir pernyataan resmi bahwa mereka menyatakan polusi asap yang terjadi di negara Singapura akibat kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sumatera di Indonesia. Pemerintah Singapura juga secara resmi memberikan atau mengirimkan surat nota protes terhadap pemerintah Indonesia. Polusi udara di Singapura kali ini memang polusi udara terburuk sepanjang sejarah mereka. Indeks, jika tadi dikatakan bahwa di Batam indeks polutan mencapai 400, di Singapura kurang lebih sama. Di sini indeks polusi berdasarkan data yang dilansir resmi oleh Badan Lingkungan Hidup Singapura mencapai 327. Itu adalah ambang batas yang luar biasa berbahaya bagi negara Singapura. Singapura sendiri menganggap bahwa isu polusi asap ini menjadi sebuah isu yang penting yang harus dibahas secara nasional karena pertama bagi pemerintah negara Singapura kejadian ini sangat mengganggu kualitas hidup juga kualitas udara bagi masyarakat Singapura sendiri. Yang kedua, negara Singapura sebagai negara yang memang selama ini lebih banyak bertumpu pada sektor industri atau sektor bisnis merasa terganggu kenyamanannya. Banyak pelaku-pelaku bisnis yang selama ini datang ke Singapura melakukan perjalanan bisnis ke sini kemudian merasa sangat terganggu. Saya tadi sempat berbicara dengan beberapa warga Singapura terkait dengan polusi asap yang terjadi di negara ini. Mereka menyatakan bahwa ya ini sangat mengganggu mereka gitu. Pemerintah sendiri juga sudah memberikan himbauan bahwa sebaiknya masyarakat tidak berada di luar ruangan. Sebisa mungkin mengerjakan pekerjaannya di dalam ruangan atau tertutup dari udara bebas. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan himbauan kepada rumah sakit agar mereka juga bersiap mengantisipasi lonjakan pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Begitu Ardi dan Anggi. Baik, Wahyu, terima kasih laporan Anda. Kalau di Singapura pemerintah sudah menghimbau warga untuk tidak keluar rumah, bagaimana kondisi di Malaysia? Kita dengarkan laporan dari Dodi. Silakan, Dodi. Ya, Anggi, saat ini saya berada di Kota Muar, yaitu salah satu kota negara bagian di Johor yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, namun dipisahkan oleh Selat Malaka. Dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Malaysia pada hari ini, Kota Muar merupakan kota terparah terkena asap yang dikirimkan dari Sumatera. Berdasarkan data atau pada pukul 7 pagi tadi, Kota Muar indeks polusi udaranya mencapai sekitar 333 dan pada siang pukul 11 tadi langsung melonjak ke angka 383. Buruknya kondisi udara ini ternyata berlanjut hingga petang ini, terutama di kawasan Johor Selatan yang berbatasan langsung dengan Singapura. Pasir Gudang misalnya tercatat pada petang tadi pukul 5, angka atau ini polusi udaranya berada pada kisaran sekitar 333. Dengan kondisi atau asap yang berada di kawasan di Malaysia Selatan ini, pemerintah Malaysia kemudian mengeluarkan keputusan untuk meliburkan sekolah-sekolah yang di mana kualitas udaranya termasuk kategori berbahaya, yaitu di atas 300. Dan libur ini sendiri diserahkan kepada pihak sekolah apakah akan dilanjutkan selama 2 hari ke depan, tergantung dari kualitas udara yang berada di kawasan mereka. Dan pemerintah Malaysia juga sama seperti Singapura telah meminta atau menghimbau pada warganya untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, dan jika pun terpaksa keluar rumah mereka harus menggunakan masker. Namun berbeda dengan pemerintah Singapura yang protes atau melakukan nota diplomatik kepada pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia justru sampai saat ini belum mengeluarkan nota diplomatik atau protes terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan sebaliknya mereka mengajukan tawaran untuk membantu memadamkan api kebakaran yang berada di Sumatera. Selain itu, kami kabarkan juga bahwa pemerintah Malaysia saat ini sudah membentuk tim yang bisa dimobilisasi 24 jam, dan mereka saat ini tengah memantau sekitar 14 titik atau hotspot yang di kawasan Malaysia yang kerap juga menjadi kebakaran hutan. Dan tim ini sendiri tidak hanya menyediakan tim darat, tapi juga bom air yang sewaktu-waktu dapat diturunkan dari helikopter. Demikian. Sementara dikabarkan dari Malaysia. Selanjutnya.
Iya, Dodi Kusmayadi melaporkan langsung dari Johor, Malaysia, dan sebelumnya ada Wahyu Kustianto dari Singapura.